Yang berikutnya adalah, yang paling utama adalah author guidelines. Tentu berbeda antara author buku panduan skripsi di YIN Kudus yang kampus negeri di sini apa namanya? Gak ada ya? Ya, Undip lah. Tentu berbeda. Kalau di umumnya kita di YIN, UIN, umumnya kita menggunakan full note. Umumnya di bawah dikti itu umumnya menggunakan in note. Ya sama. Kalau kita kuliahnya di YIN, dia menggunakan full note, maka jangan pakai in note. Biasa kan? Kalau mahasiswa kita suruh ini buat full note ya, tiba-tiba dia in note. Ya marah, waktu bimbingan gak ACC. Sama juga dengan ini. Maka kalau kita skripsi, tesis, disertasi kita punya buku panduan, maka jurnal itu punya namanya author guideline. Ya, author guideline itu sudah diperintahkan pihak Scopus itu betul-betul rinci kepada kita. Apa yang rincinya itu? Ya, yang pertama itu bahwa artikel itu adalah produk ilmiah. Produk ilmiah. Itu yang pertama. Jadi bukan bincang santai, tetapi dia adalah produk ilmiah. Kemudian yang kedua, ya ini sudah saya sampaikan tadi, ini fokus dan skopnya. Ini yang mengikuti artikel template. Berikutnya harus disubmit. Nah, yang sesuai dengan fokus dan scope. Ini sudah saya jelasin tadi. Yang berikutnya ini detail ya. Detail. Artikel dapat ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Berarti bisa kan? Jadi kan ada yang bertanya, Pak, bisa nggak kami kirim? Mohon maaf, kami harus buka. Masalah besar kita ini adalah bahasa. Dan ini Samara ada laporan, ada ditolak guru besarnya karena bahasa. Ya, mudah-mudahan itu bukan mengajukan guru besar dari 2017 ke 2020, karena itu memang masih berbahasa Indonesia. Sama, ada kabar ada yang ditolak, tapi resminya kami belum dapat. Bapak Ibu, kami ada pekerjaan besar terkait dengan bahasa. Maka kami punya kebijakan yang sudah kami sampaikan di beberapa tempat. Kalau dia S1, S2, S3-nya dalam negeri, maka kami izinkan dia menulis dalam bahasa Indonesia. Dengan catatan judul abstrak keywordnya itu berbahasa Inggris. Soalnya judul abstrak keyword itu berbahasa Inggris. Kenapa? Pengalaman kami, kawan-kawan dari alumni dalam negeri ini, dia pastinya meminta diterjemahkan artikelnya kepada orang lain. Kalau dia menyerahkan kepada professional translator, itu bagus. Karena profesional, lembaga, ada jaminan, ada garansi di sana. Tetapi kalau diserahkan kepada kawannya yang alumni Inggris, alumni Australia, alumni Amerika, kawannya ini kadang-kadang nggak bertanggung jawab. Nggak bertanggung jawab. Kenapa? Kawan nggak ada harga kan? Berapa harganya? Aduh mas, masa sampean harus bayar saya? Itu masih ada tata krama kan? Tapi dikasih Google Translate. Ini sudah beberapa yang ngaku. Itu kami kembalikan, kami paksa. Akhirnya coba deh, suruh ngaku kawannya. Akhirnya ngaku, ya itu soalnya mendesak, saya banyak tugas, ya. Saya Google Translate, tapi saya sudah perbaiki Google Translate-nya itu. Nah, ketika itu dilakukan, ya jurnal kami rusak. Maka kami buat kebijakan bahwa untuk yang alumni lokal, maka kami persilahkan dia menulis dalam bahasa Indonesia sehingga dia bisa utuh menyampaikan gagasannya itu sesuai dengan penguasaannya tanpa harus dihantui dengan bahasa Inggris. Gimana caranya? Nanti setelah selesai layak dia terbit, maka kami akan memberikan kepada lembaga penerjemah.
Ya, jadi itu yang kami, kalau kebijakan kami, tentu ini tidak akan berbeda dengan yang lain. Ya, yang berikutnya adalah ini sudah clear nih bahwa artikel yang disubmit di Samara ini contoh. Samara ini hanya sampel, sama juga dengan jurnal yang lain. Semua jurnal itu punya ciri khas. Semua jurnal itu punya ciri khas. Nah, ciri khas kami itu ditulis dengan kertas B5. Tiba-tiba yang dikirim A4. Karena lazimnya menulis artikel itu A4. Nah, kami sudah bilang B5. Ini sampai ya tinggi kali lebarnya sudah kami sampaikan. Marginnya sudah kami buat di website. Ya. Bahkan sudah kami buat artikel template-nya, tinggal di-download, ditulis di situ sudah aman. Tetapi faktanya Bapak Ibu, lebih 80% artikel yang masuk ini tidak dipatuhi. Ya, ini tidak dipatuhi. Kalau editor-editor saya ada 6 orang, ya, itu saya beri hukum yang umum. Periksa ini, kalau tidak sesuai tolak terus. Ya. Nah, tiba-tiba yang nulis itu kasih WA kepada saya. Pak Mursid, itu ada guru besar dari kampus A itu, dia nulis ke Samara, coba dicek. Nah, biasanya yang profesor ini karena sudah profesor ya, nulisnya nyantai. Nyantainya apa? Dia nggak peduli dengan author guideline, nggak peduli dengan artikel template. Nah, kami tengok, wah iya kualitasnya bagus juga. Ya, maka saya kasih tanda pengkhususan. Apa tanda pengkhususannya? Ini ada yang bisa tangani nggak nih? Kalau ada yang tangani ya udahlah diproses saja. Kalau enggak, tetap aja ditolak. Karena ini sudah jelas. Kemanapun Bapak Ibu, cek pertama itu ya ini. Ke jurnal manapun cek pertama itu ya ini. Oh, itu kan pekerjaan anak S1. Ya kasih anak S1. Kasih saja mahasiswanya. Jadikan dia penulis yang kelima. Ya. Kemudian yang kedua, dia harus menggunakan referensi ya yang disebut dengan Mendeley. Wah, itu Pak kami ribet, yang tahu itu S1, ya kasih S1. Jadikan penulis keempat. Jangan memaksakan mengirim tidak mengikuti ini. Karena pasti komentarnya itu. Kalau kualitas artikelnya bagus, ya editornya itu ya udahlah nggak enakan biar saya aja yang perbaiki, ya berarti doanya bagus. Walaupun nggak begitu tetap diproses. Ya. Nah, kami ini yang terakhir ini menggunakan untuk transliterasinya SKB 3 Menteri, tetapi sudah beberapa keberatan dari Malaysia, dari Arab Saudi yang akan terbit edisi ini ada dari Arab Saudi. Mereka tidak tahu transliterasi SKB 3 Menteri. Padahal kami sudah menjelaskan itu. Ya, mereka bingung. Ya, mungkin ini kami akan ganti menjadi yang standar yang diakui secara internasional, satunya Aliauda ya. Mungkin kami akan menggunakan itu. Nah, itu yang tadi. Nah, yang berikutnya clue yang harus diperhatikan adalah ada yang sistematika artikelnya. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini mulai dari judul, penulis, abstrak, keyword, introduction, discussion ini, conclusion dan reference ini. Dari sini ini sudah membedakan antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Ada jurnal Bapak Ibu, dia menggunakan harus bab khusus yang namanya metodenya itu satu bab khusus metode. Kalau di Samara diperhatikan itu tidak ada bab khusus metode. Tapi jangan mengatakan bahwa Samara itu tidak punya metode. Itu salah. Ya. Kami tidak membuat bab khusus tentang metode karena kami yakin bahwa yang menulis di Samara itu adalah dosen-dosen dan peneliti. Pasti dia sudah punya metode. Untuk apa lagi menjelaskan panjang tentang metode. Ketika Bapak Ibu menyatakan bahwa metode riset yang kami gunakan adalah kuantitatifnya Ibu siapa? Bu Anita. Ya selesai. Orang udah tahu itu kuantitatif.
Paling nanti teknik pengumpulan datanya disampaikan singkat dan analisis data. Tidak perlu panjang lebar Bapak Ibu di situ. Kami berpandangan seperti itu. Maka kami dalam ragam tulisan internasional itu kami namanya non-imrat. Sudah sering mendengarkan dalam pelatihan ada imrat sama non-imrat. Maka kami non-imrat. Metodenya tidak ada bab khusus. Ya, di mana metodenya? Itu diletakkan di introduction. Jadi kami memandang hanya perlu disebutkan di abstrak, kemudian di di introduction, cukup satu paragraf.